Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang telah melayani kita. Bapak Ibu, pujian penyembahan tadi mengingatkan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan itu sempurna. Dan kita bisa menikmatinya, dan kita bisa mengalaminya. Dan itu kita dapatkan melalui spiritual kita, rohani kita. Karena itu, bagaimana supaya rohani kita, spiritual kita itu terus penuh? Nah, kalau kita lihat di latar belakang ini, sebuah baterai yang 100% berarti penuh. Kalau sebuah baterai yang kita pergunakan di dalam gadget kita, kalau gadget kita terisi penuh, maka gadget kita ini kita bisa pergunakan dengan maksimal. Betul? Kita bisa mengupload, mendownload, dan kita bisa meng-email dan sebagainya karena penuh. Tapi kalau tidak terisi penuh, berarti baterainya kurang dan mungkin tinggal berapa persen, artinya lowbat. Kalau lowbat, apakah kita bisa mendownload sesuatu atau mengakses aplikasi yang kita pergunakan untuk kita maksimalkan? Pasti kita tidak bisa. Dan itulah seperti itu rohani kita, spiritual kita. Kita bagaimana kita terus merasa dipenuhi, bagaimana kita tidak lowbat. Salah satu contoh, minggu lalu saya ditelepon oleh seseorang dan dia memberitahukan bahwa apakah masih kenal dengan nama ini. Oh, saya kenal. Dia seorang hamba Tuhan dan pelayanan yang baik. Tapi hamba Tuhan ini sering bermasalah dengan karakternya, dengan temperamennya. Kalau ada rapat seperti ini atau pertemuan seperti ini, dia bukan saja perkataannya pedas, tapi perkataannya sering menyerang. Meskipun benar, dia sepertinya tidak terima kebenaran itu. Dianggap sesuatu yang sudah benar, dianggap salah saja. Jadi dia yang paling benar. Dan pernah saya datang di dalam pertemuan itu, saya menceritakan tentang pengalaman hidup saya, dan saya belajar bagaimana saya menghadapi temperamen, karakter seperti itu. Dan hamba Tuhan ini, dia waktu itu dalam pertemuan itu biasanya dia paling bicara paling keras, paling ngotot. Tetapi hari itu teman-temannya bilang, puji Tuhan ada Pak Yohanes datang sehingga dia bicaranya kalem, lembut. Tapi minggu lalu saya sangat sedih karena mungkin dalam pertemuan dengan jemaat yang digembalakannya, tiba-tiba mungkin ada adu argumentasi yang tidak bisa diterima, akhirnya terjadi berantem. Jadi hamba Tuhan itu ditempelin oleh jemaatnya. Waduh, inilah yang terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena di
dia tidak terisi penuh, dia lobek. Rohani spiritualnya itu bagaimana dia bisa mengasihi orang lain, bagaimana dia bisa memperkatakan perkataan yang memberkati, bagaimana hidupnya bisa dipercaya dan bahkan bisa memberkati orang lain. Yang dia keluarkan di dalam hidupnya adalah tidak hidupnya itu spiritual rohaninya itu tidak terisi penuh, tetapi dia lobek, sehingga itu yang terjadi. Kita melihat itu contoh, dan sering itu terjadi di dalam kehidupan kita dan keluarga kita, suami dengan istri. Di sini yang membawa pasangannya, apakah pasangan kita yang Tuhan berikan tidak pernah menjengkelkan? Pasti pernah menjengkelkan. Lah kalau pasangan kita menjengkelkan, kalau kita menghadapi pasangan yang menjengkelkan, kalau kita juga ikut marah, kita ikut keluar kata-kata yang menjengkelkan juga, itu namanya lobek. Nah, sekarang bagaimana kita terisi penuh? Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Jadi gembala-gembala itu ketika dombanya lapar, dia harus keluar untuk mencari makanannya. Dan waktu dia keluar, firman Tuhan, kalau kita gambarkan, kalau seandainya ini sebuah kandang domba, itu pintunya. Jadi kalau domba ini yang ada di dalam lapar, dia harus keluar melalui pintu itu, satu-satunya pintu. Maka ketika domba itu keluar, dia akan, firman Tuhan, dia akan mendapatkan rumput karena dia harus melalui pintu. Demikian juga sebagai gereja Tuhan, saya dan saudara, anak-anak Tuhan, kalau kita lapar secara rohani, maka kita harus juga melalui pintu. Dan itu yang menjadi sumber jawaban dan sumber kepuasan kita adalah Yesus. Amen. Yesus sendiri mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Dan Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik, dan aku memberikan nyawanya bagi domba-domba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua makhluk yang ada di dunia ini pasti membutuhkan energi, kekuatan di dalam hidup kita. Ya, semua makhluk. Sebuah contoh, kalau kita melihat tanaman kalau ini hidup, maka dia membutuhkan energi, materi, atau dari matahari, dari tanah, dari pupuk, dari air. Ini energi materi supaya tanaman itu bertumbuh dan berkembang. Kalau kita melihat hewan juga sama. Dia membutuhkan energi materi karena dia bukan makhluk roh, energi materi. Jadi dia juga membutuhkan matahari, hewan membutuhkan matahari, membutuhkan air, membutuhkan makanan yang lain, dan membutuhkan juga daging dan sebagainya. Dan tanaman dan hewan itu makhluk atau kita sebut makhluk hidup yang hanya membutuhkan materi, tapi tidak roh, karena spiritual. Dan kalau kita melihat malaikat adalah makhluk roh, tapi dia tidak makhluk hidup jasmani atau tubuh. Tapi makhluk roh malaikat itu juga terdiri dari dua kelompok terang yang kita kenal, Gabriel, Mikael. Tapi kelompok gelap yang kita kenal, roh-roh jahat, si iblis, setan. Kalau di Jerman mungkin dikatakan Dracula, tapi kalau di Jawa Sunder Bolong, Suster Mesot, dan sebagainya. Mereka makhluk roh, bukan makhluk tubuh, materi, makhluk roh. Tapi mereka juga membutuhkan energi. Nah, sekarang manusia, saya dan saudara, kita bersyukur kita punya dua-duanya. Makhluk roh, kita manusia ada makhluk roh, makhluk spiritual, makhluk roh, tapi tinggal di dalam tubuh. Kalau secara tubuh kita, kalau kita lapar, solusinya apa? Makan. Kita pakai aplikasi GoFood. Tapi dulu kalau kita lapar, kita ke dapur, buka kulkas, cari makanan. Jadi makhluk atau tubuh kita ini sejak kecil sudah tahu solusinya. Kalau terjadi sesuatu, kalau lapar, seperti orang bayi, dia sejak kecil sudah tahu kalau lapar, apa yang dilakukannya? Menangis. Sudah tahu solusinya. Secara tubuh, secara materi, tapi secara spiritual, secara rohani. Seringkali kenapa kita tidak terisi penuh? Kenapa kita menjadi sering lowbat? Berarti roh kita, rohani kita, spiritual kita itu bisa ada dua hal.
kalau tidak bocor, ya berarti bermasalah, ya di dalam rohani kita, sehingga kita tidak seperti gadget kita. Kalau kita sudah terisi penuh, tapi kok tidak bisa kita pakai, lobet terus, berarti ada kebocoran, ada masalah. Nah, bagaimana supaya kita terisi penuh? Satu-satunya kata firman Tuhan mengatakan demikian. Di Matius pasal 4 ayat yang keempat mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau secara jasmani tubuh kita lapar, berarti kita tahu solusinya. Kalau tubuh kita lemah, berarti kita tahu solusinya. Tetapi kalau firman Tuhan, kalau rohani kita, spiritual kita itu bermasalah, lapar, apa yang kita kerjakan? Satu-satunya cara untuk kita dapat terisi penuh adalah terkoneksi, yaitu dengan menyembah. Menyembah artinya kita ada pengakuan melalui mulut kita dari penyertaan Tuhan itu ajaib. Anugerah Tuhan itu sempurna. Jangan kita menyembah, itu namanya menyembah. Menyembah juga kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu ya dan amin. Kita menyembah, kita juga tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kita menyembah, kita juga mencintai Tuhan. Kita kagum, kita bisa memuja Tuhan. Dan kita juga berharap kepada Tuhan. Itu menyembah. Karena itu ada satu kalimat perkataan ini. Mari kita katakan bersama-sama perkataan ini. Ya boleh juga. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kalau saya lobet, saya menyembah, saya terkoneksi, sehingga terjadi aliran dari Tuhan kepada saya. Jadi rohani kita, spiritual kita, ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang bermasalah, apakah tunggu hari Minggu baru datang ke gereja? Kita baru selesai rapat di perusahaan, kita kena semprotan baygon dari pemimpin kita. Wah, kita marah, muka kita kesal. Kemudian apakah tunggu hari Minggu kita ke gereja menyembah? Ketika kita mengerti, ketika sedang menghadapi kelemahan, sedang menghadapi permasalahan, apa yang kita lakukan? Menyembah, terkoneksi dengan Tuhan. Mungkin waktu kita sedang menyetir atau di dalam mobil, kita bisa, Tuhan, aku tetap percaya Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau sanggup menolong apa yang aku sedang hadapi. Dan ketika kita menyembah, terkoneksi dengan sumbernya Tuhan, maka kita akan terisi penuh. Kita terisi penuh.
Sehingga kita ketika terjadi tadi ketemu teman, kita tidak akan marah-marah lagi. Karena Roh Kudus, firman Tuhan, Tuhan sendiri telah mengisi kita kekurangan spiritual kita, rohani kita, sehingga kita bisa menghadapi setiap permasalahan yang ada. Karena itu kita juga belajar melatih diri kita dengan seperti kita mengangkat tangan. Coba kita latihan dengan mengangkat tangan. Mari kita angkat tangan ke atas. Kita berkata, aku mengucap syukur. Aku berterima kasih Tuhan. Aku berharga. Aku telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus sendiri. Aku bersyukur. Oke. Sedang menikmati? Iya, kita menikmati. Mungkin dengan perkataan itu sebuah pengakuan kita menyembah. Karena itu isi ulang energi rohani spiritual kita, itu esensi dari menyembah itu adalah bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, segala yang telah bersyukur. Ya, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Jadi, ketika kita bersyukur, sebulan yang lalu, Tuhan izinkan saya mengalami sakit. Sehingga di rumah sakit 8 hari saya harus mengalami empedu saya harus diangkat karena banyak batu. Dan itu baru hari kelima baru terjadi operasi. Jadi waktu 5 hari ada di rumah sakit, apalagi 3 hari di ruang ICU. Wah, saya gelisah. Saya kadang marah-marah juga, kesel. Kenapa? Kok saya sudah tahu sakitnya tidak ditangani? Kayak gitu kan? Sudah di-scan, sudah di MRI. Wah, sudah tahu. Kenapa kok tidak cepat langsung ditangani? Ketika saya dalam keadaan lowbat itu, saya ingat Tuhan Engkau baik. Saya langsung belajar bersyukur. Saya mulai terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan, aku tahu Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup. Dan ketika saya mulai terkoneksi dengan Tuhan, ada suara yang lembut. Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Nikmati saja. Dan akhirnya itulah yang membuat saya tenang ketika saya nikmati. Saya harus nikmati apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup saya. Dan disitulah akhirnya saya dengan tenang, tidak kesel, tidak kecewa, tetapi saya bisa berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua yang Tuhan terjadi. Karena itu Mazmur 100 ayat yang keempat dan kelima mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya
tetap turun-temurun. Amin. Jadi ketika kita terkoneksi itu, ketika kita datang kepada pintu yaitu Yesus terkoneksi, maka dengan ucapan syukur, maka disitulah kita akan terisi penuh. Isi ulang energi kita itu akan terisi penuh. Firman Tuhan mengatakan bahwa supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berarti kita tahu solusinya. Kalau secara jasmani, secara tubuh kita, kalau kita mengalami lapar, sakit atau lemah, kita tahu apa yang kita harus lakukan. Tapi juga secara spiritual, rohani kita, ketika kita lemah, ketika kita bermasalah, ketika kita menghadapi banyak hambatan, tantangan, kita juga tahu solusinya. Tapi ayat yang ke-10a itu mengatakan tiba-tiba pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa yang disebut pencuri? Ya, si iblis. Ya, setan. Ya, dan roh jahat. Nah, tadi kan malaikat terang, ada malaikat gelap. Nah, sekarang malaikat gelap juga butuh energi. Nah, sekarang energi yang didapat oleh si setan, ya, bisa beroperasi, bisa melakukan dengan maksimal. Datangnya dari mana? Ya memang satu-satunya adalah dari manusia. Sekarang manusia seperti apa yang dia inginkan? Kalau sebuah contoh, ada manusia yang tidak kenal Tuhan atau manusia yang sudah kenal Tuhan. Menurut saudara, mana yang dipilih oleh setan? Kenal. Si setan itu rindu supaya energinya dia mendapat kekuatan untuk beroperasi, untuk melakukan segala sesuatu. Itu datangnya dari manusia, betul. Tapi manusia yang tidak mengenal Tuhan atau manusia yang sudah mengenal Tuhan? Iya, sudah mengenal Tuhan. Buat apa dia tidak mengenal Tuhan? Tidak ada energinya. Tetapi manusia yang mengenal Tuhan biasa saja atau manusia yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mana yang dipilih? Iya, sungguh-sungguh. Karena dia ingin mendapatkan energi yang lebih. Nah, sekarang dari mana setan itu mendapatkannya? Ada beberapa hal yang bisa, kata firman Tuhan. Setan itu hanya kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Salah satu strategi setan untuk mencuri energi dari manusia adalah manusia yang percaya kepada kebohongan. Ya, apa yang dilihat manusia itu percaya kebohongan. Kalau mungkin ada berapa kali kita sering melihat ada seorang yang sudah
Kristen, apalagi sudah mungkin melayani, tapi dia kecewa, dia marah-marah. Kemudian seringkali ketika ada orang yang sudah mengatakan, kamu adalah orang yang berharga. Mana aku berharga? Mana kamu adalah orang yang spesial? Mana aku? Dia tidak percaya lagi. Dia lebih percaya kepada kebohongan. Nah, seperti itulah iblis itu. Dia mencuri manusia-manusia yang mudah goyah bahwa kita telah ditebus oleh darah domba Allah. Kita kadang iblis itu mencuri orang-orang yang tidak yakin, tidak percaya lagi. Dia iblis itu mencuri orang-orang yang tidak seperti menerima dirinya sendiri, tidak dikasihi, tidak diampuni. Sedangkan Tuhan sudah memberikan pengampunan, tetapi dia tidak merasa sudah diampuni. Dan inilah makanan empuk dari kuasa kegelapan. Kemudian dikatakan percaya kepada penyembahan berhala. Kalau kita bisa melihat, kita baca Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Bisa dibantu di Alkitab kita. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu pernikahanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, nafsu, nafsu jahat, dan juga kesalahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi orang yang menjadi donatur iblis adalah orang yang dikatakan penyembahan berhala. Penyembahan berhala, kata firman Allah apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ada semua ada pada kita? Ada. Karena itu kita mau tinggalkan, kita mau berusaha tadi. Kalau itu ada dalam diri kita, kita minta, kita terkoneksi dengan sumbernya. Maka Tuhan yang akan memberikan hikmat. Oh ya, kamu ini hawa nafsu kamu tidak bisa dikuasai. Oh ya, saya mulai bertobat Tuhan. Saya akan menguasai hawa nafsu saya. Mungkin kedagingan, ya, kedagingan itu ya hawa nafsu, hanya untuk kepuasan dirinya sendiri, dan keserakahan dan sebagainya. Dan firman Tuhan mengatakan, matikanlah dalam dirimu. Kalau hari ini kita sudah matikan, besok perlu matikan? Iya, perlu terus-menerus. Karena itu kedagingan kita itu akan kembali lagi. Karena itu pentingnya kita terkoneksi terus, supaya kita penuh. Amin. Bahkan berharap selain kepada Tuhan, ya, mungkin melalui harta kita, mungkin bisa anak kita, bisa kepada jabatan, tidak lagi kepada Tuhan. Bahkan kita menjadi seorang yang memberontak. Itu juga makanan empuk dari iblis. Kalau mungkin 4 hal ini ada di antara kita, mari kita tidak mau menjadi donatur iblis. Amin.
Karena itu kita boleh katakan perkataan ini. Ya, klik. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Saya stop jadi donatur dan power bank. Amin. Kita tahu iblis itu sering mengganggu dalam hidup kita. Karena itu kita perlu terkoneksi, matikan kedagingan kita banyak. Ya, di Galatia juga, kalau kita hidup oleh Roh, maka kita harus mematikan keinginan daging. Karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan Roh. Keinginan Roh juga bertentangan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kita tidak dapat melakukan apa yang kita inginkan. Ayat selanjutnya, itu perbuatan daging telah nyata, percabulan, keserakahan, keinginan itu. Karena itu kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Melalui apa? Kita mulai belajar berdoa, mendoakan orang lain. Kita terisi penuh, kita mau menyalurkan itu kepada orang lain, sehingga kita bisa berfungsi. Dengan apa? Kita mulai memberkati orang lain. Kita dengan tulus kita mendoakan orang lain, sehingga Tuhan akan terus bekerja di dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau kita lobek, maka kita harus terkoneksi dengan Tuhan yang menjadi sumbernya. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Saya percaya kita akan minta supaya kita terisi penuh. Ya, kita tidak mudah lobek, tidak mudah gampang kecewa, gampang marah, gampang sakit hati. Tetapi kita minta Tuhan yang bekerja. Ketika kita mau melayani orang lain, berarti kita membutuhkan sebuah energi spiritual. Kalau kita tidak dipenuhi dengan energi dari Tuhan, hanya dengan kekuatan kita sendiri, maka apa yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Bahkan akan menjadi bukan menjadi berkat, bisa sebaliknya menjadi batu sandungan. Karena ketika kita lobet dengan orang yang lobet, maka kita tersinggung, sedikitnya gampang marah. Wah, makin seru. Dan itulah yang terjadi kalau kita tidak mau lobet lagi. Amin. Mari kita katakan, ketika saya lobet, saya terkoneksi dengan sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengisi penuh dalam hidup saya, sehingga saya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita katakan dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Kita juga bisa berkata gini, yang lemah berkataku kuat, yang miskin berkataku kaya. Tapi kita juga boleh berkata gini, yang lobet telah terisi penuh, yang sakit sudah disembuhkan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Dengan hati bersyukur pada
Tetapi kita ingat sebuah kebenaran, ketika itu terjadi dalam hidup kita, kita boleh terkoneksi dengan Tuhan, dengan menyembah, dengan mengucap syukur bahwa aku adalah orang yang berharga. Aku telah ditebus oleh jalan jubah Allah. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka segala yang baik datangnya dari Tuhan akan turun dan memberkati kita. Kalau ini yang menjadi doa dan kerinduan kita, Tuhan, aku mau terus terisi penuh, tidak mudah lembek. Aku bisa dipakai Tuhan menjadi berkat, memberkati banyak orang melalui hidupku. Tuhan disenangkan. Kalau ini menjadi kerinduan kita, mari kita nyanyikan pujian ini sambil berdiri di hadapan Tuhan. Dengan kami bersyukur pada Allah yang kudus, karena diberikan anaknya Yesus.
kami tidak mau lobet lagi. Kami tidak mau menjadi donatur kuasa kegelapan. Karena rohani spiritual kami sering menjadi lemah. Tapi kami bersyukur karena kami telah menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan juga yang mengurapi setiap kami. Kami tahu apa yang harus kami tinggalkan, apa yang harus kami matikan. Biar Roh Kudus yang akan memimpin dan menyertai setiap kami, sehingga melalui hidup kami, melalui di keluarga, di usaha pekerjaan, di pelayanan, di masyarakat, hidup kami menjadi berkat. Hidup kami mempermuliakan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati gerejamu di tempat ini lebih lagi. Pakai menjadi berkat bagi Bapak melalui hambamu Pendeta Madia Yakobaris, Tuhan yang mengurapi dengan dahsyat lebih lagi. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sempurna, dan Engkau akan terus bekerja melalui hidup kami. Kami tidak mudah lobet, karena Tuhan menjadi sumber kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap pujian, hormat dan kemuliaan yang kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang layak kami tinggikan, yang siang hari ini boleh melawat dan memberkati kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kita diberkati, katakan amin. Sekarang duduk, Tuhan memberkati. Haleluya, terima kasih. Sebelumnya kami segenap jemaat dan gembala di sini mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Johannes Darjono yang telah menyampaikan firman-Nya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang untuk Bapak yang baru hadir hari ini. Mungkin teman-temannya bisa sambut kanan kirinya, beri salam. Selamat datang Bapak. Jika Bapak belum ada tempat beribadah yang tetap, dapat bergabung bersama kami kembali di ibadah minggu depan. Lalu sebelum kita persembahan, saya rindu untuk membacakan satu ayat di Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Dari firman ini kita belajar sama-sama tentang namanya sebuah standar, di mana standar itu Tuhan telah memberikan standar yang terbaik dalam dirinya, yaitu memberikan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Jadi mari kita setiap jemaat, setiap kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan yang telah lebih dulu memberikan yang terbaik untuk kita. Memberi bukan berarti soal nominal, tapi memberi adalah bicara tentang sikap hati kita saat kita memberi. Sikap hati yang tulus, ikhlas, yang sukacita, itu yang Tuhan perlihatkan, yang Tuhan rindukan dalam setiap diri kita. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa untuk persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau untuk hari ini Engkau telah memberikan kami waktu lagi ya Bapak, untuk memberi yang terbaik yang ada pada kami ya Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan persembahan ini ya Bapak. Kiranya melalui persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Bapak, sehingga melalui persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Ucap syukur, haleluya. Amin. Silakan Pak Tugas pelayan Tuhan. Persembahan dapat melalui amplop yang telah dibagikan ataupun melalui QRIS yang tertera, ataupun ke rekening GCA di 399-9900-837 atas nama GBI Citra 1. Lanjut, pengumuman sepekan. Oke, di minggu depan di tanggal 27
jam 9 seperti biasa di tempat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Handok Pranoto dengan tema yang sama, yaitu terisi penuh. Lalu untuk ibadah erotis tetap ada di minggu depan, dan hari ini juga akan tetap ada di 11 siang di tempat ini di lantai 2 untuk anak-anak yang berumur 6 bulan sampai dengan 12 tahun. Lalu untuk ibadah teens community juga tetap ada di jam 11 siang, akan dilayani oleh Ibu Gembala sendiri, Ibu Rahel di tempat ini untuk anak-anak umur 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu. Minggu depan kita mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir di dalam komsel. Kita sama-sama untuk saling mengenal satu sama lain, untuk saling charge diri masing-masing sesama teman sebagai jemaat di tempat ini, supaya nggak lobet tadi seperti kata Bapak Yohanes. Jadi kita ayo ikut sama-sama komsel bareng di tempat ini jam 10.30 seperti biasa. Nanti juga kita akan mempersiapkan makan siang, akan makan bersama di tempat ini hari Sabtu jam 10.30. Oke, ini nomor sekretariat. Jika ibu bapak ada yang ingin di konseling ataupun ingin didoakan, bisa menghubungi sekretariat kami di 0822 2112 2327, ataupun mungkin hari ini kita rindu mau melihat lagi kembali firman yang sudah disampaikan, bisa dilihat di YouTube juga di GBI Citra Family Supanga Supra, ataupun mungkin untuk jadwal-jadwal bisa lihat di IG di GBI Citra _B_SS. Oke, sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari setiap jemaat dipersilakan berdiri, kita tutup di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang hari ini yang sungguh indah ya Bapak. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yohanes ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati beliau dimanapun beliau berada ya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya ya Bapak. Apapun yang beliau sedang kumpulkan di dalam doa ya Bapak, kiranya Engkau berikan jawaban ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berikan senantiasa kesehatan ya Bapak dimanapun beliau berada ya Bapak, sehingga hanya nama-Mu saja ditinggikan melalui pelayanan yang beliau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk Bapak Gembala kami ya Bapak, Bapak PDM yang Haris ya Tuhan bersama istrinya Tuhan. Kiranya Engkau tambahkan lagi hikmat marifatnya ya Bapak, kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Bapak, terus mengalir untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati kesehatan mereka ya Bapak, berkati keluarga mereka ya Bapak. Apapun yang mereka sedang kumpulkan juga Engkau jawab ya Tuhan melalui doa-doa mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang hadir hari ini ya Bapak. Engkau tahu ya Bapak atas semua isi hati kami ya Bapak. Tidak ada yang tertutup daripada mata-Mu ya Tuhan. Engkau tahu tangan-tangan yang terangkat ya Bapak saat kami menaikkan doa kami ya Bapak. Kiranya Engkau turunkan jawaban ya Bapak untuk doa-doa setiap kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan senantiasa kekuatan dan kesehatan untuk kami ya Tuhan, untuk melewati hari-hari demi hari ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati kami ya Tuhan.
kita mengangkat tangan kita arahkan hanya kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kita dan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dalam nama Yesus. Bapa